Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada malam hari yang mudah-mudahan Allah berkahi diri kita semua, kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu masjidnya Allah ini, guna meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, yang nantinya mudah-mudahan bisa berbuah dengan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tema bahasan kita pada malam yang berbahagia ini, azab atau nikmat. Antum mau dapat azab atau mau dapat nikmat? Insyaallah. Pasti jawabannya nikmat, betul ya? Pasti jawabannya nikmat. Orang yang akalnya masih lurus, sehat, pasti dia ingin mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang menjalani cara yang benar untuk bisa mendapatkan nikmat. Berapa banyak orang-orang di atas muka bumi ini untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang fana, kenikmatan yang semu, sebentar nikmat itu dia rasakan. Itu sesuatu yang haram. Dia sampai menggadaikan akhiratnya, menggadaikan agamanya, dan ini jelas suatu kesalahan fatal. Suatu kesalahan besar, subhanallah. Ketika seseorang menggadaikan akhirat yang kekal hanya untuk mendapatkan dunia yang sebentar. Dan itu tidak ditemukan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tidak lain tidak bukan dia tahu kenikmatan yang abadi adalah di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan di dunia. Sebentar dia hidup di dunia. Seorang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah adalah orang yang berpikir bagaimana ana bahagia setelah ana mati. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Bukan berarti tidak boleh bahagia di dunia. Silahkan, fadhal. Tapi hammuhu lil akhirah. Tujuan terbesarnya, ambisi terbesarnya, tujuan utama hidupnya bagaimana saya bahagia, saya sukses setelah saya meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran, dan ini kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan menurut standar Al-Quranul Karim. Surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya di hari kiamatlah pahala-pahala kalian akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ayat selanjutnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, Allah selamatkan dari neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Orang ini orang yang sukses, beruntung, bahagia. Jadi ternyata kesuksesan, kebahagiaan menurut standar Al-Quranul Karim bukan duniawi, tapi apa? Ukhrawi. Bahagia, sukses ketika dia setelah meninggal dunia. Baru ini kesuksesan abadi. Karena berapa banyak orang-orang yang di dunianya sukses dalam pandangan manusia, duniawinya maksudnya. Jabatannya luar biasa tingginya, hartanya berlimpah luar biasa, dihormati oleh orang. Tapi ketika dia masuk ke alam kubur, mendapatkan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Dan itu insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu tentang alam kubur, alam barzakh. Kalau kita perhatikan nas-nas Al-Quranul Karim, begitu juga sunnah as-sahihah, yang ditopang dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu, kita akan temukan bahwa manusia ini akan melewati 4 fase kehidupan. Manusia akan melewati 4 fase ini kehidupan ini, siapapun dirinya. Yang pertama, alam rahim. Alam apa? Rahim. Antum dilahirkan dari perut ibu antum, betul ya? Nggak ada orang lahir kemudian nggak dari perut ya? Rahim. Dan ini alam rahim ini subhanallah, ilmu gaibnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, setelah dia selesai dari alam rahim nih, sekarang nih alam dunia. Yang sekarang kita berada di dalamnya, dunia. Yang manis, hijau, kata Nabi SAW. Tapi kalau orang tidak tahu atau salah dalam bermuamalah dengan dunia ini, fatal akibatnya. Alam kedua, dunia. Setelah itu dia akan masuki alam ketiga. Ketika selesai jatahnya, usianya di atas muka bumi ini, meninggal dunia, memasuki alam barzakh. Atau kita kenal biasanya alam kubur. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan bahas nih. Tentang alam kubur. Alam barzakh. Kemudian setelahnya alam akhirat. Alam akhirat. Dari yang panjang luar biasa. Dari tentang masalah hisab, sirat, mizan dan lain sebagainya. Dan berakhir antara 2, surga atau neraka. Alam barzakh. Kenapa dinamakan barzakh? Yakni barzakh ini kata para ulama menjadi pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah perantaranya nih pemisahnya alam barzakh, alam kubur. Karena itu dinamakan barzakh. Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi ketika orang ingin masuk ke alam akhirat pasti lewat ini dulu nih. Pasti lewat apa? Alam barzakh dulu. Dan gerbangnya tidak lain tidak bukan al-maut, kematian. Betul ya? Antum yakin antum mati? Yakin, Ustaz. Yang benar ya kan, insyaallah. Banyak orang ketika ditanyakan antum yakin mati? Mati, yakin pasti Ustaz. Tayyib. Apa bekal antum ketika antum mati? Bingung. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan seorang jenazah, Rasul mengatakan limithli hadza fa'iddu. Yang demikian inilah kita diharuskan untuk mempersiapkan diri ketika kita masuk ke alam kubur ini. Ketika kita masuk ke alam kubur. Gerbangnya adalah al-maut, kematian. Banyak kita dengar ungkapan-ungkapan yang ini pada hakikatnya salah fatal ungkapan ini nih. Antum sering dengar ungkapan ini. Dia telah kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Sering dengar? Sering dengar? Seakan-akan peristirahatan yang terakhir. Berarti setelahnya tidak ada apa? Nggak ada akhirat dong. Nggak ada malam akhirat. Lalu kita tahu bersama 4 alam tadi, betul ya? Seakan-akan dia tidak dibangkitkan, dia tidak dihisab oleh Allah, dia tidak ditimbang, tidak masuk surga neraka. Tanpa dia sadari, dia mengatakan perkataan yang luar biasa fatalnya. Kemudian yang kedua, siapa yang bilang setelah kematian itu istirahat? Betul bagi orang-orang yang saleh bertakwa kepada Allah, ketika masuk ke alam kubur dia istirahat.
dari penatnya dunia dan lain sebagainya, dia bisa mendapatkan nikmat kubur, istirahat luar biasa, nam salihah. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang fajir, fasik, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Rabbul Alamin, bukan istirahat dalam alam kubur ini, ikhwan, tapi dia akan mendapatkan azab dalam alam kubur ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka sejenak ke depan kita akan bahas satu alam ini, ikhwan, yang tidak lain tidak bukan untuk bisa meningkatkan keimanan kita. Kajian-kajian tentang alam akhirat, ikhwan, adalah kajian-kajian yang harus sering kita dengar. Kenapa? Karena kajian-kajian ini sering melembutkan hati kita. Yang diistilahkan oleh para ulama kajian-kajian raqaiqul qalb. Kajian-kajian melembutkan hati. Ketika kita setiap harinya dari pagi sampai sore mikir dunia dan lain sebagainya, hayya nu'minu sa'ah, mari beriman sejenak nih. Mari beriman sejam saja duduk di sini nih. Mengingat tentang alam akhirat, mengingat tentang alam kubur. Dengan itu insya-Allah taala akan mengembalikan iman kita. Akan menjadikan diri kita kembali lagi tuh bahwa ana dihidupkan di atas muka bumi ini tujuan ana bukan dunia kok utamanya. Ketika anda ingin masuk ke alam akhirat, lewatnya harus dunia. Allah takdirkan, kan begitu. Lewatnya harus dunia, karena itu perantara jembatan menuju alam akhirat. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan ketika kita duduk di sini selesai dari pengajian ini, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, bisa menambah amal saleh kita kepada Rabbul Alamin. Bukan hanya kajian yang sejam kemudian selesai sudah, tidak. Karena ini hanya awal saja, hanya muqaddimah dari pembahasan tentang alam akhirat yang sangat luar biasa panjangnya. Yang insyaAllah ta'ala dengan itu akan bisa mendapatkan iman dan juga takwa yang insyaAllah ta'ala panjang tentang masalah tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Seorang sahabat Nabi yang dijamin surga dari lisan Nabi SAW, Uthman fil jannah. Uthman pasti masuk surga. Yang jamin ini siapa? Rasul SAW. Kita ada yang jamin gak? Gak ada, Masya Allah. Tapi tenang ya. Perhatikan Uthman ibn Affan. Hani, mantan budaknya Uthman ibn Affan berkata, ketika Uthman ibn Affan berada di tepi pekuburan, melewati area pekuburan, maka beliau menangis sampai jenggotnya basah. Maka Hani ini, mantan budak dari Uthman ibn Affan, bertanya kepada Uthman ibn Affan, ya Uthman, ketika disebutkan surga dan neraka, engkau bisa menahan tangismu, engkau bisa nggak nangis gitu. Tapi ketika disebutkan kubur, alam kubur, atau engkau melewati area pekuburan, tangismu menjadi luar biasa. Kenapa? Maka Uthman ibn Affan mengatakan, alam tasma' qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu negeri pertama dari alam akhirat. Allahu Akbar. Lihat. Alam kubur, alam barzakh adalah negeri pertama dari alam akhirat, kata Utsman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW melanjutkan sabdanya, fa illam yanju minhu, barang siapa yang selamat dari alam kubur itu, fama ba'dahu aisar minhu, maka kedepannya akan jauh lebih mudah. Selamat dari alam kubur ini berarti dapat apa? Nikmat. Kedepannya akan jauh lebih mudah, Masya Allah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang enggak selamat dari alam kubur ini, maka kedepannya akan jauh lebih berat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi alam kubur ini alam penentuan, betul ikhwan ya? Penentuan apakah seseorang bisa mendapatkan kenikmatan dan itu terus dia dapatkan kenikmatan itu, atau dia mendapatkan siksa azab dan itu terus siksa dan azab tersebut. Awwalu manazilil akhirah, negeri pertama dari alam akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang adanya alam barzakh ini dalam banyak ayatnya, ikhwan. Karena ketika kita berbicara tentang alam akhirat,
contohnya alam barzakh ini, maka kita berbicara umurun ghaibiyah, perkara gaib. Dan ini nggak ada ranah akal di dalamnya. Buang akal kita tuh. Yang ada apa? Dalil. Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Ada dalilnya, kita terima. Nggak ada dalilnya, minta maaf. Nggak diterima. Dan ini jadikan kaidah dalam kehidupan kita, ikhwan. Kalau kita berbicara umurun ghaibiyah, perkara gaib, jangan ngarang-ngarang. Nggak ada ruang ijtihad dalam perkara gaib itu nggak ada sama sekali. Yang ada apa? Dalil Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Selesai. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat yang menyebutkan tentang masalah alam barzakh ini. Alam kubur dan lain sebagainya. Begitu juga nanti siksa kubur. Di antara dalam surah Al-Mu'minun. Surah 23 Al-Mu'minun. Ayat ke-99 dan 100. Ayat ini ayat yang luar biasa, ya. Dan kita temukan banyak ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran Al-Karim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sampai ketika ajal itu datang kepada mereka. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, kematian datang kepada mereka nih, ajal mereka habis di atas muka bumi ini nih. Maka mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mau apa ikhwan? Mau apa kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Agar aku bisa sholat, agar aku bisa taubat, agar aku bisa sedekah, agar aku bisa duduk di kajian, agar aku bisa mengikuti sunnah nabimu, agar aku bisa berbakti kepada kedua orang tua, agar aku. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak, kata Allah. Lihat, lizajar. Allah menyebutkan kalla, nggak mungkin itu. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala di yaumul qiyamah nantinya. Allahu akbar. Alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzakh, alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Pasti melewati barzakh ini, ikhwan, alam kubur. Dan sekali lagi, ikhwan, kita katakan tentang masalah alam kubur ini dalil yang berbicara, bukan logika, bukan akal. Karena banyak ternyata orang berpemahaman hanya dengan logikanya, ujung-ujungnya menolak tentang masalahnya adanya azab kubur. Menolak tentang fitnah kubur. Subhanallah. Kita katakan Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih pintar mana? Maka pasti jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih pintar mana? Maka kita katakan pasti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Anda dengan para ulama salaf terdahulu, tabi'in, tabi'ut tabi'in, aimatul mujtahidin, lebih pintar mana? Pasti jawabannya mereka lebih pintar. Mereka semua menerima tentang masalah itu. Menerima tentang adanya nikmat kubur, azabul qabr, fitnah kubur, himpitan kubur, dan lain sebagainya, alam barzakh. Kenapa Anda gak menerima hanya karena akal Anda yang cetek? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Sebagaimana mata ini ada batasannya, gak bisa melihat di balik tembok ini, maka akal manusia pun ada batasnya, ikhwan. Ketika akal manusia ada batasnya, maka dikedepankan yang pertama dalil Al-Quran, As-Sunnah. Dijadikan kaidah dalam kehidupan kita, ikhwan. Jadi tidak semuanya harus masuk akal. Tidak semuanya harus apa? Masuk akal, subhanallah. Ini dikatakan para ulama tentang masalah ini. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena ada orang-orang di luar sana yang menolak tentang masalah azab kubur hanya dengan macam-macam alasannya lah. Oh itu hadisnya ahad, oh itu tidak qat'i dan lain sebagainya. Maka jelas ini penyimpangan yang luar biasa dalam agama Islam, ya. Sesat menyesatkan di pemahaman ini, subhanallah. Itu tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan para ulama tentang masalah itu. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan dalam hadis-hadis yang sahih tentang azabul qabr, tapi tidak kita bahas sampai situ karena panjang luar biasa hadis seperti itu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa adanya azabul qabr, adanya pertanyaan malaikat dan lain sebagainya dalam surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat ke-27.
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ibrahim surah 14 ayat ke-27. Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit, perkataan yang teguh. Dengan perkataan yang apa? Teguh. Nanti kita bahas ayat ini nih. Dalam hadis yang panjang nanti, subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan juga nanti di akhirat. Para ulama mengatakan di antara Al-Barra' ibn Azib, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra' ibn Azib mengatakan hadhil ayah nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini turun menjelaskan tentang adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, adanya alam kubur. Ini kata para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra' ibn Azib. Dan kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain sebagainya, kita akan temukan seperti itu pula. Bagaimana para ulama menjelaskan dengan tafsirnya ayat-ayat tentang masalah adanya azab kubur. Belum lagi hadis-hadis yang sahih luar biasa menjelaskan tentang adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau tekankan ini dulu ya kawan, agar akidah kita mantap dulu nih. Bahwa alam kubur jelas adanya dalam Islam. Azab kubur, nikmat kubur itu jelas adanya dalam Islam. Bagaimana caranya dan lain sebagainya itu di luar akal manusia. Dan ingat ya kawan, alam kubur ini beda dengan pekuburan. Yang antum lihat namanya apa? Kuburan. Alam kubur wallah alam, kita nggak tahu, subhanallah. Itu urusan Allah di mananya dan lain sebagainya. Banyak orang mengatakan saya di kuburan nggak dengar apa-apa. Ya antum masuk aja ke dalamnya coba, kalau antum tahu. Baru antum bisa tahu ada azab atau ada nikmat, kan begitu, subhanallah. Banyak orang zaman sekarang mendewakan akalnya, taqdisul aql. Mensucikan akalnya luar biasa, la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, dan hadis ini sahih karena Sahihul Jami' dan Syekh Albani, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali alam kubur itu lebih mengerikan pasti. Bayangkan, subhanallah ya kan. Tidaklah ada pemandangan yang mengerikan ini kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan dari pemandangan yang aku lihat, kata Nabi SAW. Ini Rasulullah SAW diperlihatkan tentang azabul qabr, tentang alam kubur, bahkan diperlihatkan surga dengan neraka dan lain sebagainya. Ainul yaqin. Dan kita nggak diperlihatkan seperti itu. Kewajiban kita apa? Ilmul yaqin. Berilmu, sehingga dengan ilmu itu akan timbul keyakinan. Gimana berilmunya? Balik lagi dalil tadi. Al-Quran, As-Sunnah, wajib mengimaninya. Selesai. Tanpa bertanya, kenapa Allah begini, kenapa Rasul begini. Tanpa tanya itu ya kan. Alam kubur, subhanallah. Dan ketika seseorang masuk ke alam kuburnya, maka yang paling pertama dia akan dapatkan himpitan kubur. Beda ya ikhwan ya. Ada namanya himpitan kubur. Dan ini semua akan mengalaminya. Semua akan mendapatkan himpitan kubur ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna lil qabri daghtatan." Sesungguhnya alam kubur ini ada daghtah, himpitan kubur. "Lau naja minhu lanaja Sa'd bin Mu'adz." Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu, harusnya Sa'ad bin Mu'adz yang paling harus lebih selamat dari himpitan kubur. Antum tahu Sa'ad bin Mu'adz? Hah? Nggak tahu, ya wajar lah, Masya Allah. Kalau disebutkan penyanyi tahu ya, Insya Allah. Sa'ad bin Mu'adz di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum, meninggal ketika dalam peperangan, syahid. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i ada 3 keutamaan ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Yang pertama, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arasy Allah itu bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Arasy Allah, ikhwan, bayangkan singgasananya Allah bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Satu. Yang kedua, dibukanya seluruh pintu-pintu langit ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi langit tidak mempunyai pintu.
Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, dibukanya pintu langit itu. Yang ketiga keutamanya kata Nabi SAW, kesyahidannya, kematiannya disaksikan oleh 70.000 malaikat turun dari langit. Bayangkan. Tapi apa kata Nabi SAW? Sa'ad bin Mu'adz tetap akan mendapatkan himpitan kubur. Walaupun setelah itu Allah Azza wa Jalla akan berikan keluasan dalam kuburnya. Bagaimana dengan kita ya ikhwan? Sa'ad bin Mu'adz, 3 keutamaan, bayangkan. Menggetarkan arasy Allah. Dibukanya pintu-pintu langit. Disaksikan syahidnya 70.000 malaikat turun dari langit ketika beliau meninggal. Tetap akan dapat daghtah. Tetap akan mendapatkan himpitan kubur. Bayangkan Allah Akbar. Walaupun setelah itu Allah Azza wa Jalla berikan luas. Maka hadis-hadis seperti ini, dalil-dalil seperti ini harusnya menjadikan diri kita mempunyai khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Menjadikan diri kita kembali kepada Allah. Siapapun diri kita berbuat dosa pasti tidak mungkin tidak. Tapi ketika Allah berikan waktu kita untuk taubat kepada Allah, kembali taubat kepada Allah. Ingatlah alam akhirat, contohnya alam kubur ini. Ingatlah alam-alam akhirat seperti ini yang bisa meningkatkan keimanan kita. Yang bisa menjadikan diri kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Hijrah. Dari amalnya, jasadnya, fisiknya, ruhnya, hijrah menuju ke jalan Allah, menuju ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sebelumnya mungkin menuju ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Himpitan kubur. Kemudian setelah dia mendapatkan himpitan kubur, tergantung beda-beda ya kawan. Tadi ada Sa'ad bin Mu'adz ketika sebentar himpitan kubur, kemudian Allah Azza wa Jalla luaskan. Tergantung orangnya berbeda-beda, tergantung dengan imannya, tergantung dengan amal solehnya, apakah dia orang kafir, orang fasik, fajir, dan lain sebagainya. Tapi ternyata semua akan bisa mendapatkannya. Bahkan anak kecil sekalipun kata Nabi SAW akan bisa mendapatkan himpitan kubur. Allahu Akbar. Karena itu Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, ajaban liman ya'alamu anna al-maut masirahu wal qabr mawridahu. Sungguh mengherankan kata beliau. Bagi orang-orang yang mengetahui, meyakini bahwa kematian itu adalah ujung akhir kehidupan di dunianya. Ujung akhir kehidupan dunia ya, bukan akhirat. Kemudian apa? Wal qabr mawridahu. Dan dia mengetahui bahwa kubur adalah tempat tinggalnya. Antum punya rumah seluas apapun, baliknya pasti itu 1x2 itu. Pasti baliknya ke situ. Wa kaifa taqirru bid-dunya 'ainahu, tapi ternyata bagaimana orang itu bisa sejuk matanya dengan dunia ini. Wa kaifa yatibu fiha 'aishahu, dan bagaimana pula ia bisa memperindah kehidupannya luar biasa. Kemudian beliau menangis, Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala pernah ada seseorang yang ingin mengintai beliau, ingin mengetahui, kok orang ini luar biasa, namanya nih masyhur di kalangan kaum muslimin, namanya benar-benar harum, namanya benar dielulukan di kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Maka ketika orang ini mengikuti Abdullah bin Mubarak, dilihat ada yang spesial biasa aja. Tiba-tiba satu hari kata orang ini, kami makan di salah satu restoran. Tiba-tiba ketika kami sedang makan, angin bertiup kencang sehingga mematikan hampir semua pelita yang ada di restoran tersebut. Karena zaman dulu bukan lampu seperti ini, pelita. Anginnya kencang, mati jadi restoran, gelap berarti. Apa yang antum lakukan kira-kira? Ini sibuk nyari apa kira-kira? Geretan, betul ya? Korek. Dan itu yang dilakukan oleh orang ini gitu. Kami sibuk nyari apa? Seperti zaman sekarang berarti kan korek dan lain sebagainya untuk bisa menyalakan pelita tersebut lagi tuh. Setelah nyala semua tuh, kami melihat Abdullah bin Mubarak tetap duduk di tempatnya dan jenggotnya basah. Basah dengan apa? Air mata. Dan aku mengatakan, hadza huwa, ini dia nih. Ini dia yang menjadikan Abdullah bin Mubarak namanya harum di kalangan kaum muslimin. Namanya luar biasa di kalangan kaum muslimin karena rasa takutnya kepada Allah. Dan aku meyakini ketika mati lampu tersebut, dia memikirkan tentang bagaimana gelapnya alam kubur. Dia memikirkan tentang bagaimana beratnya hari akhirat nanti ketika yaumul qiyamah. Allahu Akbar, beda ya. Standarnya beda ya kawan. Seseorang yang standarisasinya akhirat luar biasa. Duduk di tempatnya, nangis.
Dia memikirkan, ya Allah bagaimana ketika aku dalam alam kubur ini gelap luar biasa. Gak ada teman sama sekali, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutba'ul mayyit thalathah. Mayit itu ketika mati akan diikuti oleh 3 perkara. 3 hal yang akan mengikuti mayit ketika dia mati. Angkat tangan. Angkat tangan, apa 3 hal ini? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, jawab. Fadhal. Fadhal. Hah? Keluarga? Harta? Amal nih, barakallahu fiik. Ada hadiah? Ada, yang mana? Ajakan tangan, baik. Mas, oper ke belakang. Oper ke sana. 3 hal yang akan mengikuti mayit. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali dan 1 akan bersamanya dalam alam kubur itu. Apa yang 2 kembali? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya, hartanya. Keluarga dan hartanya pasti balik, ikhwan. Istri kita yang cinta luar biasa kepada kita nggak mungkin mau menemani kita dalam alam kubur. Anak kita yang cinta kepada kita nggak mungkin mau menemani kita dalam alam kubur. Siapapun pasti balik. Harta kita yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, mobil mewah, motor mewah, mungkin hanya terparkir di depan pintu area pekuburan. Gak mungkin kita bisa masuk ke alam kubur. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan tetap bersamanya amalnya. Nanti kita baca hadis itu nanti. Baik itu amal saleh atau amal toleh, amal maksiat. Dan itu yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya. Jadi teman sejati kita tidak lain tidak bukan amal kita di atas muka bumi ini, ikhwan. Dan pasti kita ingin amal saleh yang menemani kita dalam alam kubur kita, ikhwan. Gelap gulita yang temani hanya amal kita. Baik itu amal saleh atau amal toleh. Nanti kita bahas masalah ini hadisnya. Subhanallah, alam kubur. Maka sangat naif, ikhwan, ketika seseorang mendatangi kajian-kajian tentang masalah ini kemudian hatinya tidak merasa takut kepada Allah. Ya Allah, di mana lagi dia harus takut kepada Allah, ikhwan? Karena saya banyak melihat orang-orang ketika memakamkan, datang ke area pekuburan, memakamkan mayit, masih ketawa-ketawa, masih ngobrolin bisnis di area pekuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina khasyatullah? Mana rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau di tempat itu kita tidak takut kepada Allah, di tempat mana lagi kita takut kepada Allah, ikhwan? Para ulama salaf terdahulu ketika mereka mengiringi jenazah sampai ke kuburan, mengantarkan, kemudian menguburkan, maka dari mereka mengatakan, kami bingung siapa yang menjadi anggota keluarga dari mayit ini. Kenapa? Karena mereka semua dalam keadaan yang sama, menangis takut ketika di dalam kuburan tersebut. Bayangkan, dalam keadaan yang sama. Sehingga mereka bingung nih, kenapa? Karena ketika keluarganya biasa apa? Sedih, nangis, betul ya? Kami bingung, semuanya dalam keadaan sama, nangis, takut. Bayangkan, subhanallah. Dan itu yang tidak kita rasakan, ikhwan. Itu yang tidak kita rasakan, subhanallah. Karena mungkin rasa takut kita sudah jauh. Karena mungkin dosa-dosa kita sudah menutupi rasa takut tersebut sehingga nggak muncul rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Himpitan kubur. Kemudian ketika dia mendapatkan himpitan kubur, dia akan mendapatkan fitnah kubur. Angkat tangan, apa itu fitnah kubur? Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Fadhal. Ngapain malaikat itu? Bertanya. Itu fitnah kubur. Barakallahu fiik. Bismillah. Kasih hadiah, fadhal. Sudah, Ustaz. Fitnah kubur itu pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Itu fitnah kubur. Pertanyaan 2 malaikat yang akan datang kepada mayit tersebut bertanya. Yang pertanyaan ini gampang kita jawab di dunia, tapi tidak nanti di alam kubur. Beda. Yang kita tahu semua, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dan lain sebagainya. Gampang kita jawab di dunia, subhanallah. Tapi yang jawab nanti di alam kubur bukan lisan kita, iman dan amal saleh kita yang jawab.
Fitnah kubur itu fitnah kubur. Ketika orang selamat dari fitnah kubur, dia bisa jawab dari pertanyaan malaikat itu semua, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Naimul qabr. Tapi kalau dia tidak bisa jawab dari pertanyaan dua malaikat tersebut, gagal dari ujian malaikat tersebut, dia akan mendapatkan azab kubur. Dan ini hak. Dan ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Fitnah kubur. Dan dia akan mendapatkan nikmat atau azabul qabr. Karena itu Rasul SAW mengatakan, al-qabr rawdatun imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Alam kubur itu antara dua, bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau yang kedua bisa menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Enggak ada yang ketiga, antara dua, ikhwan. Fitnah kubur. Dari hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga Abu Daud dan lain sebagainya, hadis tentang perjalanan ruh ketika dicabut oleh malaikat maut. Dan hadis ini luar biasa, Masya Allah, memberikan pelajaran yang sangat luar biasa berarti kepada kita. Dari Al-Barra' ibn Azib, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra' ibn Azib, beliau menceritakan, kami pernah mengantar seorang jenazah Ansar bersama Rasul SAW ke pekuburan. Kemudian ketika sampai di pekuburan, Rasul SAW menunggu penggalian kubur tersebut, lahatnya digali. Maka Rasul SAW duduk di tepi tersebut, memegang ranting sambil menusukkan ke tanah tersebut. Kemudian beliau sesekali menengok ke atas, ke bawah. Rasul mengatakan, ista'idhu billahi min azabil qabr. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Perhatikan, ini perintah Nabi SAW. Gak mungkin Rasul SAW menyuruh kita yang itu nantinya gak ada gitu. Ya gak mungkin kan. Rasul mengatakan, ista'idhu billahi min azabil qabr. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari adanya azab kubur. Dan ini dikatakan oleh Nabi 2-3 kali, kata Barra' ibn Azib. Maka kami mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan ini yang kita baca ketika setiap salat wajib sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4 hal. Sunnah Nabi SAW. Lihat, subhanallah. Gak mungkin Rasul SAW berdoa dengan doa ini, kemudian azabnya gak ada di kuburan. Ini gak mungkin maksudnya gitu. Alam kubur jelas hak, ya ikhwan. Ini yang saya tekankan berkali-kali, subhanallah, tentang masalah ini. Karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini alam kubur, alam barzah, nikmat kubur, fitnah kubur, himpitan kubur, azab kubur. Dan itu semua perkara gaib yang kita bisa yakini dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Bukan dengan akal. Gak masuk akal kita nanti. Kemudian, ketika Rasul SAW mengatakan seperti itu, maka kami mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabil qabr. Kemudian Rasul SAW menceritakan tentang perjalanan ruh. 2 ruh. Yang satu ruh orang mukmin, yang satu ruh orang kafir atau orang fajir. Dalam riwayat disebutkan orang kafir, riwayat lain mengatakan orang fajir. Fasik. Banyak berbuat maksiat kepada Allah. Yang pertama orang mukmin dulu. Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal mu'min idzan qata'a minad dunya wa iqbalil akhirah. Sesungguhnya seorang mukmin ketika masanya habis di dunia, dia menyongsong negeri akhirat. Nazalal malaikatu minas sama biyadul wujuh. Maka akan turun malaikat dari langit yang wajahnya putih berseri. Seperti matahari yang bersinar, kata Rasul SAW. Membawa kekainan dari kain surga. Allahu Akbar. Membawa hanut. Hanut itu semacam minyak wangi yang sangat wangi dari surga. Kemudian duduk di tepi orang tersebut sejauh mata memandang, kata Nabi SAW. Ini orang ketika nazak nih, ikhwan. Dan yang bisa melihat siapa? Orang itu. Gak bisa kita ngelihat, ya subhanallah. Maka datanglah malaikat maut. Ini malaikat beda ya. Tadi datanglah kemudian malaikat maut duduk di samping kepalanya.
mengatakan kepada orang mukmin ini, ya ayyatuhar ruhut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Allahu akbar. Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan juga karunia Allah. Dan ini juga disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah dan engkau pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepadamu, engkau pun ridha kepada Allah. Ini orang mukmin, orang yang baik, bertakwa kepada Allah. Maka ruh tersebut akan keluar. Kata Nabi SAW, tasilu kama tasilu min qatratin min fi siqa. Akan keluar seperti tetesan air dari ceret. Kalau antum nuang ceret, akan keluarnya gampang, betul ya? Mudah. Malaikat maut itu mencabutnya mudah. Ini orang mukmin. Walaupun dia akan merasakan sakit, tetap. Tapi mudah keluarnya, nggak susah. Kemudian ketika keluar tersebut, roh itu dipegang oleh malaikat maut. Maka malaikat yang turun tadi tidak membiarkan sekejap pun dari malaikat maut tersebut, kecuali mengambil roh tersebut, memasukkannya ke dalam kekainan dari surga tersebut. Maka akan keluar aroma wangi yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, aroma wangi yang paling minyak wangi yang paling wangi di atas muka bumi ini itu akan keluar. Allahu akbar. Kemudian malaikat tersebut yang turun dari langit tersebut akan membawa roh tersebut naik ke atas langit. Akan wangi luar biasa. Maka ketika malaikat itu naik ke atas langit, setiap malaikat yang lewat itu akan mengatakan, roh siapa ini membawa kebaikan, wanginya luar biasa, Masya Allah. Disebutkan fulan, ibn fulan, disebutkan dengan namanya yang paling baik di dunia. Maka sampai di langit pertama, dibukakan pintu langit pertama, pintu langit pertama. Kemudian malaikat itu naik lagi ke langit kedua, ketiga, sampai ketujuh bersama malaikat yang langit dunia tersebut. Sampai ke langit ketujuh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, uktub kitab abdi fi illiyin. Tulis roh hambaku ini di kitab illiyin, kitab orang-orang baik ini, kitab illiyin. Wa'iduhu ilal ard, kemudian kembalikan dia ke tanah. Kembalikan dia ke tanah. Kenapa? Karena dari tanahnya aku menciptakannya, kata Allah. Dari tanahnya aku akan mengembalikan, dan dari tanahnya aku akan membangkitkannya untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah roh tersebut kembali ke jasadnya. Ini yang saya katakan tadi, masuk ke jasad. Dan ini nggak bisa pakai akal ya kawan, perhatikan. Roh tersebut masuk lagi kembali ke jasad tersebut. Ketika roh tersebut masuk ke jasad tersebut dan sudah di alam kubur nih kawan, maka datanglah malaikat yang kuat gertakannya, yang berwarna hitam biru. Kemudian menggertak orang tersebut, mendudukkan orang tersebut, mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Madinuka, apa agamamu? Dia akan mengatakan, dini Islam, agamaku Islam. Malaikat itu akan bertanya pula, malladzi ba'atsa fika? Apakah orang yang telah diutus kepadamu? Engkau tahu orang yang telah diutus kepadamu? Dia mengatakan, aku tahu, dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau amalmu di dunia? Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya, mengamalkannya. Allahu akbar. Lihat, membaca kitab Allah, mengimaninya, mengamalkannya. Maka kemudian berserulah penyuruh langit, an sadaqa abdi. Allah mengatakan, hambaku telah jujur. Hambaku itu jujur, fa'abshiruhu fil jannah. Maka berikan permadani surga kepada dirinya. Bentangkan permadani surga bagi dirinya. Dibukakan pintu surga di alam kubur tersebut. Perhatikan, itu tempatnya di surga, dia lihat itu. Allahu akbar. Kemudian wangian surga akan masuk kepada dirinya. Wangi luar biasa surga tersebut di alam kubur. Dan kuburnya akan diluaskan madda basarih, seluas mata memandangnya. Allahu akbar. Kalau kita punya rumah masih ada temboknya, ikhwan. Nanti di alam kubur bagi orang-orang yang beriman, madda basarih, kata Rasulullah SAW, seluas mata memandang. Padahal hakikatnya hanya 1x2 kita lihat. Kemudian datanglah seseorang di alam kubur tersebut yang sangat wangi tubuhnya, memakai pakaian yang bagus, mengeluarkan aroma yang wangi, bagus wajahnya, dipandang enak. Orang itu mengatakan kepada mayit ini, abshir alladhi yasurruk,
berita gembira kepadamu yang telah menggembirakan dirimu. Inilah hari yang dijanjikan Allah kepada dirimu. Bergembiralah engkau. Maka mayit itu akan juga mengatakan, mudah-mudahan engkau bisa mendapatkan kabar gembira itu pula. Maka orang mayit ini bertanya, siapa engkau? Wajahmu sangat menunjukkan kebaikan, mengeluarkan kebaikan luar biasa banyaknya. Maka dia mengatakan apa? Ana amaluka salih. Ini yang saya katakan tadi. Aku adalah amal salihmu. Aku adalah amal salihmu. Allahu Akbar, subhanallah. Dan amal saleh inilah yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya. Allahu Akbar. Amal saleh. Dalam riwayat tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla akan membuka pintu neraka kepada dirinya dan dikatakan kepada orang ini, itu adalah tempatmu jika engkau durhaka di dunia. Jika engkau maksiat di dunia itu tempatmu. Tapi sekarang Allah Azza wa Jalla berikan surga kepadamu, ditutup itu neraka tersebut karena engkau telah memenuhi janji Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Lihat, ini ruh orang yang beriman. Bagaimana dengan ruh orang kafir dan orang fajir? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Wa innal abdal kafir, fi riwayah abdal fajir. Dan seorang hamba yang kafir, seorang hamba yang fajir, ketika dia meninggal, idzan qata'a minad dunya wa iqbalil akhirah. Ketika dia habis di atas muka bumi ini jatah usianya, dia menyongsong negeri akhirat. Naza berarti, sakratul maut. Maka akan turun malaikat dari langit yang hitam wajahnya. Bengis wajahnya melihat. Membawa kekainan dari neraka. Yang kain tersebut berbau busuk luar biasa. Maka akan duduk di samping orang tersebut sepanjang mata memandang. Kemudian turunlah malaikat maut di samping kepalanya. Malaikat maut akan mengatakan kepada ruh orang kafir dan ruh orang fajir ini, ya ayyatuhar ruhul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah hari ini. Allahu Akbar. Maka ruh tersebut akan ketakutan. Takut ruh tersebut. Sehingga malaikat maut memaksa keluarnya. Rasul mengatakan seperti besi yang berserabut. Kalau antum lihat duri, buah yang berduri-duri, kita ibaratkan itu besi. Kemudian ditaruh kain wol yang basah. Maka malaikat maut akan menariknya seperti itu. Besi yang ada di kain wol yang basah, besi tersebut berserabut, ditarik sekencang-kencangnya oleh malaikat maut. Yang menyebabkan penarikan tersebut akan memutuskan seluruh uratnya dan juga seluruh tulangnya. Allahu Akbar. Satu tulang saja kita sakit luar biasa. Ini seluruh urat dan seluruh tulangnya putus ketika ditarik oleh malaikat maut tersebut. Ini malakul maut yang menariknya, bayangkan. Kalau orang ini akan berteriak luar biasa. Teriak luar biasa, subhanallahiladzim. Coba lihat, bayangkan jauh luar biasa bedanya ikhwan ya. Ketika ruh tersebut keluar, maka malaikat maut mengambil ruh tersebut. Kemudian malaikat yang turun dari langit tersebut tidak membiarkan sekejap mata pun, langsung mengambil ruh tersebut, memasukkan ke dalam kainan dari neraka tersebut. Keluar bau aroma yang sangat busuk luar biasa. Wangi yang sangat busuk di atas muka bumi ini, kata Rasul SAW. Kemudian malaikat ini akan naik ke atas langit. Setiap malaikat yang lewat itu akan mengeluarkan bau yang sangat busuk luar biasa. Malaikat akan bertanya, ruh siapa ini? Fulan ibn Fulan, disebutkan dengan namanya yang paling buruk di dunia. Karena mengeluarkan bau yang sangat luar biasa busuknya. Kemudian ketika sampai di pintu langit, minta dibukakan pintu langit tersebut tidak dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul SAW menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat ke-40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak akan dibuka pintu langit tersebut bagi orang-orang yang tidak menunaikan janji Allah, mendustakan janji-janji Allah tabaraka wa taala, dan dia tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Enggak dibuka pintu langit tersebut oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, uktub kitab abdi fi sijjin. Tulislah ruh tersebut dari hambaku ini di kitab sijjin yang paling bawah. Kitab sijjin itu apa? Kitab orang buruk ini. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian kembalikan dia ke tanah. Karena dari tanah aku ciptakan dirinya. Dari tanah kemudian aku kembalikan dan aku akan bangkitkan kedua kalinya. Maka roh tersebut akan dilempar dari atas langit menuju ke mayit tersebut, ke jasadnya di alam kubur. Sampai ke alam kubur nih kawan. Ketika di alam kubur, maka datanglah dua malaikat yang wajahnya hitam biru. Bertanya kepada orang ini. Mendudukkan orang ini, bertanya kepada orang ini, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang ini mengatakan, man madinuka? Apa agamamu? Orang ini mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Dua malaikat itu bertanya lagi kepada orang ini, apakah engkau mengetahui siapa yang diutus kepadamu? Aku nggak tahu. Aku hanya mendengar bahwa yang diutus tersebut Muhammad, bernama Muhammad. Maka malaikat mengatakan apa? La daraita wa la talait. Engkau tidak membaca dan juga tidak mau berilmu. Perhatikan ikhwan. Celaan bagi orang-orang yang enggak mau berilmu agama nih ikhwan. La daraita wa la talait. Engkau enggak mau tahu dan juga enggak baca gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika malaikat mengatakan itu, maka akan dibukakanlah pintu neraka di alam kubur tersebut bagi orang ini. Lihat, disaksikan dengan mata kepalanya. Maka racun dan bau neraka tersebut akan masuk ke dalam orang tersebut, ke dalam alam kubur tersebut. Dan alam kuburnya akan disempitkan sampai menghancurkan tulang belulangnya, kata Nabi SAW. Allahu Akbar, subhanallah. Bulan datanglah seseorang yang mukanya tidak enak dilihatnya. Wajahnya gak enak, mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Begitu juga pakaiannya. Maka orang ini mengatakan kepada mayit tersebut, engkau akan mendapatkan keburukan pada saat ini. Mudah-mudahan engkau juga bisa mendapatkannya, kata mayit itu. Lihat, mendoakan keburukan. Apa yang dilakukan kemudian? Orang ini bertanya, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau? Engkau wajahmu buruk luar biasa. Tidak mendatangkan kebaikan, wangimu busuk, na'udzubillah. Apa kata orang ini? Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Amal maksiatmu yang akan menemanimu sampai hari berbangkit nantinya. Allahu Akbar, subhanallah. Lihat amalnya tadi saya katakan ya. Yang menemani dirinya apa? Amalnya. Baik itu amal soleh atau amal toleh. Bukan yang lain, amal kita ya ikhwan. Bukan orang lain, amal kita yang menemani. Subhanallah. Baik itu amal soleh ataupun amal sayyi. Bukan yang lain. Lihat amal kita baik-baik ya ikhwan. Bagaimana amal soleh kita kepada Allah. Bagaimana maksiat kita kepada Rabbul Alamin. Karena yang ternyata yang menemani kita dalam alam kubur sampai hari berbangkit itu amal kita. Baik itu amal soleh ataupun amal toleh kita. Dalam riwayat lain disebutkan malaikat ketika bertanya dan orang itu tidak bisa menjawab. Maka malaikat akan memukul dengan palu besi, gadah besi. Yang ketika gadah besi itu dipukulkan oleh sebuah gunung akan hancur seperti debu gunung tersebut. Bayangkan bagaimana ketika itu dipukulkan ke wajah orang tersebut. Dia akan berteriak luar biasa dan akan didengar oleh seluruh makhluk, kata Nabi SAW, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Ini hadis yang luar biasa, ikhwan. Memberikan pelajaran kepada diri kita bagaimana perjalanan ruh dua orang yang berbeda. Dua jenis manusia yang berbeda. Orang yang mukmin dan orang yang kafir atau orang fajir, fasik. Maka kita pasti ingin mendapatkan yang pertama, ikhwan. Tapi pertanyaannya, apakah amal kita menunjukkan bahwa diri kita ingin mendapatkan nikmat di alam kubur tersebut? Atau amal kita malah menunjukkan kita ingin mendapatkan azab di alam kubur tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kaki kita masih banyak panjang, Masya Allah, tentang masalah alam kubur ini. Tapi insya Allah ta'ala yang sedikit ini bisa bermanfaat dari anda dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa selalu Allah berikan hidayah atau taufik kepada diri kita. Sehingga kita bisa mengarungi di atas muka bumi ini dengan penuh hidayah. Langkah bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.